hari ini siapa, Fatia? Jadi klien kita hari ini tuh namanya Mbak Devi. Mbak Devi. Nah, permasalahannya Mbak Devi adalah dia udah 5 tahun menikah, tapi sampai saat ini dia belum dikaruniai momongan. Nah, udah gitu Mbak Devi ini ngerasa ada beberapa perubahan dari suaminya, perubahan sikap dari suaminya. Tapi Mbak Devi ngerasa perubahan suaminya ini dipicu karena mereka belum punya anak. Terus? Nah, udah gitu akhir-akhir ini suaminya jadi pulang malam mulu, yang biasanya pulangnya, maksudnya jam pulang kantor sekarang lebih larut. Terus udah gitu dia jadi sering emosi juga. Nah, Mbak Devi ngerasa perubahan suaminya ini tuh karena ya faktor mereka belum punya anak, dan juga keluarga besar suaminya terkesan mendukung suaminya. Itu yang Mbak Devi rasa sebenarnya. Ya nggak tahu sih kalau kenyataannya kayak gimana, cuman ya Mbak Devi sedih aja ngerasa suaminya berubah karena faktor mereka belum dikaruniai momongan setelah 5 tahun menikah. Gimana ya? Gue malah jadi heran ya. Kenapa? Maksudnya kalau menurut gue ya, yang gue lihat dari masyarakat di Indonesia ini ya, kenapa sih kalau misalkan ada orang yang menikah yang bisa dibilang cukup lama, tapi belum punya momongan, kenapa hal kayak gitu malah menjadi sebuah masalah ya? Iya wajar sih, sekarang kan orang menikah mereka kan pasti sangat berharap punya anak dong. Kalau misalnya lingkungannya nih, rata-rata lingkungannya udah pada punya anak, yang sebayanya udah pada punya anak, terus mereka belum punya anak, jadi kayak ada timbul rasa iri loh. Itulah yang kadang gue merasa heran sama masyarakat Indonesia ini, kenapa mereka selalu terpatok dengan omongan orang gitu loh. Ya udah deh. Yaudah deh, sekarang kita ketemu sama Mbak Devi aja kalau gitu. Biar dia yang langsung cerita sama kita permasalahannya, oke? Udah janjian ketemuan di mana nih? Gak jauh dari rumahnya sih, daerah Grogol. Daerah Grogol? Yaudah, kita ke daerah Grogol aja langsung ya. Mas Bas, kita ke Grogol ya. Oh itu tuh. Oh, pakai baju merah muda ini? Iya. Iya, ini benar. Siapa namanya? Devi. Devi. Penting dong. Mbak Devi ya? Oh iya, masuk Mbak Devi. Mbak. Jadi hari ini kita mau kemana Mbak? Kita langsung ke kantor suami tadi. Langsung ke kantor suami Mbak? Iya. Langsung ke kantor suami Mbak? Emang mau ngapain kantor suami Mbak? Ya, kita cek aja di sana. Soalnya setiap pulang kerja dia tuh nggak pernah pulang. Mbak belum ceritain ke kita detail permasalahan yang Mbak alami sekarang. Boleh kita ceritain sambil menuju ke kantor suami Mbak? Jadi gini Mbak, saya udah 5 tahun berumah tangga, tapi kita belum dikaruniai anak. Terus? Ya aku ngeliat ada yang beda aja dari suami aku sekarang ini. Dia waktunya pulang kerja ke rumah ini nggak ada. Dia nggak pulang. Terus mungkin ada dukungan dari orang tuanya juga karena saya nggak punya anak, orang tuanya kurang setuju. Dan itu omongan keluarganya, orang tuanya itu mempengaruhi suami saya. Cuman ini Mbak beneran yakin maksudnya suami Mbak itu berubah? Mungkin suami Mbak emang lagi sibuk melakukan pekerjaan lain atau ada bisnis-bisnis baru, kan bisa aja kan? Enggak ini. Makanya aku mau cek sekarang. Gitu loh, aku mau memastikan dia beneran lembur kerja atau aneh-aneh. Oh, cek maksudnya dia lembur atau enggak gitu. Emang tadi Iya. di rumah udah ngomong mau lembur gitu? Iya, dia udah bilang sebelumnya. Masa lembur tiap hari, Mas? Lembur tiap hari ya, kalau menurut saya ada sesuatu yang pengen ditabung mungkin bisa aja kan? Iya, tapi kan kita mau punya anak. Kalau misalnya dia kelelahan lembur terus, saya juga capek ngebatin sama dia, gimana mau punya anak, Mas? Ya udah deh, gini deh. Mendingan kita sekarang langsung ke kantor suaminya Mbak, kita ngecek suami Mbak tuh bener lembur atau enggak, ya? Ya enggak? Oke. Ya udah. Mas Bas, kita ke sana ya langsung. Mana Mbak kantornya? Nih dia nih. Tuh. Ini sebelah sini.
Yang cat warna kuning. Itu tuh yang ada motor-motor tuh. Itu motornya dia tuh. Oh ini. Oh ini, ya. Mbak, jam segini kan bubaran kantornya? Iya, harusnya sih jam segini. Kok udah sepi? Apa hari ini pada pulang cepet? Mana sih jam segini orang kemana? Mbak, bentar dulu. Iya, harusnya jam segini tuh dia udah keluar. Nah, tuh. Itu dia. Ada Mbak, bentar dulu, Mbak. Mbaknya mau ngapain? Ih, itu ngapain coba dia Mbak. keluar berduaan? Oh itu suami Mbak. Iya, itu dia. Kok itu bukannya cewek yang tadi berdiri di depan kan? Iya, depan sini kan? Mas, ikutin mas. Mas. Ngapain sih tuh? Mau kemana jam segini? Jam pulang kantor lagi. Ayo mas, cepetan mas. Mas nggak tahu aja dia siapa. Hah? Maksudnya siapa sih? Itu perempuan yang dibonceng. Ya perempuan yang dibonceng itu siapa mbak? Jelasin sama kita, kita kan nggak tahu. Itu teman Dia itu sering banget telepon setiap malam. Setiap malam. Iya, jam 12 malam, jam 1 dia selalu telepon suami saya. Mbak Devi kenal? Kenal. Dia tuh Sela, teman kantornya. Ya kalau teman kantor mungkin ngobrolin pekerjaan kan bisa. Ya nggak wajar dong mas, jam segitu coba. Ya namanya kerjaan Mbak, bisa aja kan ada meeting mendadak atau Jam 1 malam, jam 2 malam itu meeting. Mas cepetan mas. Mbak tenang dulu dong Mbak. Gimana bisa tenang? Ya ini kan kita lagi ikutin Ini juga. jam pulang kantor macet loh mbak. Mbak kan nggak tahu perasaan saya kayak apa. Pernah nggak sih suami kayak gini? Waktu buat saya mana, buat orang lain bisa. Ya udah Mbak Devi tenang dulu ya, ini kan kita juga lagi ngikutin Mbak. Mbak tenang dulu, kita ngikutin aja, nanti kita lihat mereka mau kemana ya. Ini pasti nggak akan jauh, soalnya ceweknya juga nggak pakai helm. Heeh. Itu belok kiri. Nah, lo kok hilang sih? Kemana tadi? Barusan. Itu tuh masuk pom bensin deh. Mana? Iya dia isi bensin. Oh dia isi bensin dulu. Mana sih Mbak? Barusan belok. Yakin? Yakin. Tuh kan? Tuh. Ini deh. Oh ini iya, Tuh kan? bener-bener. Udah Dia isi beres. bensin dia. Macet banget lagi ya Allah. Ya namanya balik kerja. Ya takutnya kehilangan jejak lagi. Ya gimana dia naik motor, kita naik mobil. Tuh. Mas Bas, ikutin Mas Bas. Dia Cepetan dong mas, ih Iya Mbak, Mbak, iya Mbak. sana, Mbak. nyalip kek. Kan, bukan pulang ke rumah kan? Dia belok Tar, kemana? dia belok kiri. Tar tadi. Ini mah kafe. Jam segini, sini ngapain coba? Dia masuk kafe. Iya, ini kafe. Jangan-jangan mau makan. Ini kan jamnya pulang. Mungkin masih ada urusan kantor yang belum beres. Ya mungkin mau di meeting di sini kan, bisa aja. Mas, maju. Masuk aja, masuk. Parkir. Ini yang namanya lembur. Oh, Mbak, jangan nuduh dulu deh. Kita mending lihat dulu aja. Ketawa-ketawa sampai bukan istrinya, mana boleh kayak gitu? Mana pantas coba? Kalau ketawa-ketawa doang kan nggak ada salahnya, Mbak. Kecuali mereka udah ngelakuin apa yang mesra-mesraan kayak gitu, baru Mbak boleh marah. Namanya juga temen kantor kan Mbak, Iya. biasa aja kali. Mbak mau kalau nanti Mbak nikah, suami Mbak kayak gitu sama orang lain? Astagfirullahaladzim. Ya jangan ngomong gitu, Mbak ya. Cuman mereka kan cuman ketawa-ketawa biasa aja.
kok mereka kayaknya akrab banget sih. Ih, kok dia pegang-pegang dagu gitu sih? Gak bener nih. Aku telepon. Yaudah coba telepon. Bercanda-bercanda nih. Bercandanya tapi masa suap-suapan Kan tolong banget kan. Akhirnya kebongkar semuanya. Ini nggak diangkat-angkat. Udah deh, mending. Mbak, enggak. Mbak, pelan-pelan, Mbak. Mbak bener-bener ya. Lu tuh keterlaluan. Lu jadi perempuan tuh diri dikit dong lu. Malu, bawa ini apa sih? Masalah keluarga Ini kok Masalah keluarga. mau Lu mau kemana, kemana? Mbak? Lu mau kemana? Lu mau kemana? Selesain dulu. Lu jelasin. temen-temen dari kantor kecil lagi kan. Temen doang kok, Mbak. Mana ada temen suap-suapan ya? Kita udah biasa begitu. Lu suap-suapan tadi gue lihat. Biasa Mas juga aja tenang kali dulu Mbak kalau dong, kita maksudnya berteman jelasin. mah biasa. Itu luar biasa, tau gak? Itu luar biasa. Diam, malu tuh lihat orang itu banyak orang bawa kamera. Ya, Lu makanya- bikin makanya malu. dijelasin Lu bikin dong, Mas. malu rumah tangga lu sendiri. Dim, lu itu suami gua. Iya tahu. Ngapain lu sama dia? Karena lu sama gua gak punya anak, jadi yang lu lakuin kayak gini. Gimana mau jelasinnya kayak Lu gini? ngapain Mbak tutup-tutupin? Devi, Mbak Devi, tenang dulu dong, Mbak Devi. Lu ngapain tutup-tutupin? Lu malu? Lu yang norak. Perempuan macam apa lu? Tak dulu, Lu tenang sama dulu. orang tengah malam. Pantas di satu malam kepaling. Mau kemana lu? Mau kemana? Kenapa? Nggak suka lu? Maaf ya. Jadi gua bawa kayak gini buat apa coba? Lu yang bikin malu. Udah, kita pulang. Gua Kita pulang. Lagi macam apa lu? Ya, gua nggak mau. Gak usah ikut, pulang. Mbak, bentar dulu, Mbak. Pulang. Iya, Mbak, bentar. Kalian ngerti bahasa Indonesia nggak sih? Kalian ngerti nggak? Gue mau pulang. Ya kita ngobrol aja baik-baik. Mau ngobrol apa? Gini, Mbak, ngobrol sebentar aja, Mbak. Kita duduk dulu aja biar Mbak juga tenang, Mbak. Mbak. Mau duduk ngapain? Ngobrol aja langsung Ya sekarang. ini cuma pengen mengklarifikasi masalah ini tadi aja, Mbak. Cuma pengen nanya-nanya aja. Sebenarnya Mbak itu ada kedekatan apa dengan suaminya Mbak Devi? Saya tuh cuma berteman sama si Tendi. Nggak ada hubungan apa-apa sih, kalian aja. Aneh Tapi sih. tadi kita lihat Mbak tuh mesra banget sama Mas Teddy. Ya elah, kita kan udah berteman lama, ya wajar dong. Enggak, kalau misalkan nggak ada hubungan apa-apa, kenapa tadi Mbak Devinya sempet ngomong sama kita kalau Mbak sering sering nelfon nelfon pagi, malam-malam, pagi, malam-malam? Kalian pernah kerja kan? Gimana kalau saat lagi kalian kesulitan, hanya dia yang bisa bantu gua. Lah, wajar dong. Aku telepon dia minta bantu. Nggak ada hubungan apa-apa kok, nggak ada hubungan khusus, orang cuma sekedar teman. Mikir kalian. Ya bentar, Mbak tenang dulu. Tapi beneran nih, Mbak nggak ada hubungan apa-apa, hubungan spesial apa-apa sama suaminya Mbak Devi? Nggak ada. Boleh ditanya kok sama dia. Ya Mbak, soalnya tadi kita lihat tuh Mbak di sini mesra banget sama Mas Teddy. Makanya Mbak Devi datang terus dia marah-marah. Dia itu kalau di kantor semua cewek mesra. Bukan ke gue aja. Ya maksudnya kan tadi kan ada istrinya, makanya istrinya salah paham, nuduh Ngangga, makanya istrinya datang ke sini marah-marah. Jelasin ya sama kalian. Istrinya itu stres. Karena apa? Karena dia belum punya anak sampai sekarang. Makanya si Teddy itu deket ke semua cewek. Udah kan? Puas? Puas kalian? Udah? Mbak. Mbak. Aneh nggak sih lo? Janggal nggak sih? Soalnya kalau misalnya emang nggak ada apa-apa, kenapa harus tiba-tiba kabur untuk nutupin muka? Udah gitu, Teddy-nya marah-marah, ya kan? Terus ini gimana dong? Mbak Devinya udah pergi gitu aja, kita nggak dapet informasi apa-apa. Aduh, gimana ya? Ke bawah. Ya Mbak Devinya juga nggak bisa disalahin juga. Karena dia ngelihat suaminya sama cewek lain kayak begitu ya jelas marah lah. Ya udah deh kalau gitu, Mbak Devi juga udah pulang, udah bawa suaminya kan, udah pulang. Kita
kita balik kantor aja apa? Yaudah kita balik kantor aja deh. Ntar kita kabarin Devi aja lagi. Alhamdulillah. Udah azan nih. Kita sholat asar dulu yuk sebelum balik kantor. Ya udah yuk. Yaudah yuk kita balik kantor yuk. Sekalian semuanya yuk. sholat dulu. Yuk. Kita hari ini janjian ketemuannya di mana? Kita udah janjian ketemu di pinggir jalan sih sebenarnya, deket rumahnya. Oh. Terus dia bilang nggak hari ini kita mau kemana-kemananya? Dia sih bilang katanya mau ke rumah mertuanya. Ke rumah mertuanya? Ini buat ngecek ke rumah mertuanya, makanya dia janjiannya di pinggir jalan biar kita bisa langsung jalan begitu. Tadi kalau misalnya dengar-dengar cerita dari dia kan mertuanya agak sedikit nggak suka sama dia. Terus kalau misalnya dia datang barengan sama kita sama tim, terus gimana dong? Emang bisa? Ya gimana ya Fat ya? Ya yang namanya masalah keluarga sih ya. Ya mungkin walaupun mereka sebenci apapun kalau misalkan Mbak Devinya datang ngomong baik-baik, ya semoga aja sih bisa diterima. Iya sih, amin. Semoga aja kayak gitu. Nah itu dia tuh. Halo Mbak Devi. Halo Mbak Devi. Ayo. Gimana Mbak Devi kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah udah lebih baik ya. Mbak Devi, ini kan kita mau ke rumah mertua Mbak. Iya. Kemarin-kemarin kita udah ada ribut sama suami Mbak loh. Mbak diperlakukan sampai seperti itunya gitu sama suami. Terus sekarang mau ke rumah mertua barengan sama kita sama tim, nggak akan jadi masalah. Enggak deh, aku udah telepon, katanya sih dia ada di sana. Ada di rumah ibunya. Siapa yang ada di sana? Suami saya. Oh udah ditanyain. Udah aku tanya. Waduh. Makanya nih aku mau cek beneran ada di sana atau enggak. Jadi cuma mau ngecek aja. Oke, kalau nggak ada berarti kita harus mencari ke tempat lain. Yuk Mas Bas, kita ke rumah mertuanya di mana nih? Di Jatinegara. Di Jatinegara ya Mas Bas? Nah itu tuh rumahnya tuh. Terus sebelah kiri mas, depan mas. Itu tuh yang pagar tinggi tuh mas. Ini yang depan Iya, itu, sini. itu. Pak yaudah stop. Tapi ini Tapi kayaknya rumahnya sepi. iya, pagarnya aja ditutup. Nggak dicek. Maksudnya Mbak mau turun? Kayaknya jangan deh Mbak, ntar malah jadi masalah. Gimana kita ngeliatin Dini mas di ini? Ya kita tungguin aja dulu. Gini aja coba Mbak telepon lagi aja. Pastiin aja. Iya kan? Kayak ditutup rapat banget kan? Iya sih. Halo? Kamu di mana? Oh, ya udah. Oh, ya udah yuk. Ada kok dia bilang di rumah ibunya. Di rumah ibu. Gimana ya cara ngeceknya? Ya ada ide nggak? Ya gini aja deh. Gue cepat turun. Mau ngecek. Gak apa-apa kan ngecek? Nggak apa-apa Kalian sih, di sini ya, aja Kak. tapi. Lo sendiri kan? Gue coba turun sendiri. Gue cek lewat depan tuh, lewat pagarnya. Gue pakai jaket deh. Yaudah dia aku yang coba cek aja. Loh, Gak usah. Nggak usah, Mbak, kan kita Nggak udah- usah. Ya kan yang untuk memastikan mas. Dia- Kalau memastikan biar aku aja yang turun. kalau misalnya Mbak yang turun nanti malah kaget suami Mbak kenapa Mbak tiba-tiba kesini dan kita pasti nggak akan bisa berusin hari ini. Nggak mungkin bisa nyelidikin apapun lagi kalau misalnya Mbak udah kesana, pasti Mbak bareng sama suami Mbak dong. Ya, apalagi kan gue juga belum tahu kalau di situ memang ada apa nggak suami Mbak. Ya udah. Pakai jaket ya. Tapi sepi sih.
Iya kan? Kayak nggak ada orang gitu loh. Maksudnya kayak nggak ada tamu. Duduk sini dulu ya. Iya 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 udah. Hati-hati. Tuh, kayaknya Maria ngeliatinnya juga kayak tadi dia bilang gini-gini kayak nggak ada siapa-siapa deh. Masa dia bohong? Ya belum tentu bohong sih kan. Maria juga nggak tahu di dalam ada apa enggak suami Mbak. Udah yuk. Beneran kan? Apa? Gak ada motor nih di dalam. Ya, Dan rumahnya Motor sepi yang- banget. Motor yang kemarin kita lihat itu nggak ada. Gak ada. Udah cek. Motor yang pakai plat kemarin nggak ada. Kalau kemarin warnanya ada Orange kan itu. nggak ada. Nggak ada sama sekali. Suami Mbak bawa kendaraan tapi kan? Bawa dia bawa motor yang kemarin kok. Tuh. Lu nggak lihat ada motor kemarin? Terus siapa? Suaminya lah pastiin lagi. Maksudnya kalau misalnya memang ada di rumah mertuanya, Mbak pura-pura aja pengen ngomong sama ibu, nanyain kabar apa gimana kan bisa. Coba. Coba deh mbak. Di reject. Di reject. Gini deh, tadi kan udah coba dicek dan nggak ada. Gimana kalau kita tungguin dulu di sini setengah jam lagi deh. Nah nanti kalau misalnya emang setengah jam lagi nggak ada pergerakan apapun, nggak ada siapa-siapa yang keluar, kita coba cek ke kantornya. Setengah jam doang kok Mbak di sini. Dari situ kalau misalnya emang nggak ada, kita langsung berangkat ke kantor. Gak apa-apa kan ya? Ya udah deh. Siap. Itu siapa tuh yang datang tuh? Itu dia. Mbak, udah, apaan sih? Mbak, bentar dulu mbak. Ya, Mbak Devi. Mbak Devi. Astagfirullahaladzim. Mbak. Mbak, Mbak Devi. Gila lu ya. Lu bilang di rumah ibu. Ini rumah ibu. Azim. Suruh jemput. Yang lu mau dia. Ya suruh ibu yang nyuruh. Ngapain ibu nyuruh dia? Tanya sama ibu, suruh apa? Oh kalau disuruh ibu lu boleh ya bawa orang tanpa pengetahuan gua. Ya kan yang ngomongnya sama ibu. Harus nurut dong sama ibu yang nyuruh. Gua istri lu. Iya, tahu. Apa-apaan sih nih bikin keributan di sini rame-rame lagi? Siapa sih? Mbak Devi. sabar, Dev. Mbak Lu Devi. siapa di sini? Mbak Devi. Gua di sini istrinya. Mbak jangan kalau misalnya kasihan Dia ibu juga ntar tahu. denger. Dia juga tahu kamu istri aku, udah Gua tahu. tuh nggak suka ya. Udah Mbak. sabar. Mbak Diam Devi. lu. Diam lu. Kok lu sih sama gua sekarang? Ya lu ngebelain dia. Gua istri lu. Iya disuruh ibu. Kamu ngedenger Lu nggak? kayak gini karena gua nggak punya anak. Karena gua nggak bisa ngasih lu anak. Hah? Astagfirullahaladzim, kamu kok pikirannya kayak gitu terus sih? Pikir pakai otak dong. Hah? Lu jemput gua nggak? Lu anterin gua nggak? Malah lu jemput orang lain. Kan ada perlu dia juga sini. Iya karena dia mantan lu kan. Lu tahu kan gua nggak suka sama dia. Jalan, mendingan ada keluar deh. Oh lu ngusir gua? Masuk dalam. Yang lain suruh pulang. Nggak bisa gitu dong. Ini urusan keluarga. Nggak bisa ikut campur dah. Nggak bisa. Dia gua bawa ke sini. Hah? Jangan kayak gitu Mbak ya. istighfar dong, Mbak. Lu siapa? Lu siapa? Jangan masalah gua di dalam nggak rame-rame kayak gini. Malu sama tetangga. Besar Udah pulang semua. Ada apa sih rame-rame? Devi, ini bapak apa sih orang-orang kayak gini? Ini siapa? Itu siapa? Dedi, Udah bu, jelasin. ibu. Devi nggak percaya, ibu nyuruh ini suruh kesini. Emang ada apa ini? Ibu nggak ngerti malu-maluin aja. benar ibu sama ajak tetangga. nyuruh dia, nyuruh Teddy bawa dia ke sini. Emang
Emang disuruh kesini sama ibu. Astagfirullahaladzim, Bu. Udah 5 tahun loh, Bu. Kenapa ibu masih nggak suka sama Devi? Kenapa ibu lebih pilih dia? Bukan milih dia. Karena Devi nggak ngerti keadaan ibu. Dia suka bantu ibu hari ini, orangnya baik juga. Kenapa ibu minta bantuan sama dia? Kenapa nggak sama Devi, Bu? Bukannya gitu, kenapa Devi jarang-jarang kesini, tapi Rini yang sering kesini. Devi mau boro-boro, punya anak juga nggak bisa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Bu. Bu, Ya Allah, kata-katanya kayak gitu sih, Bu. Oh gini malu-maluin nggak mau, bener. Bu, tolong dong, kan kasihan kayak gini. Mas tadi juga diem sih istrinya digituin. Mana juga bingung. Saya sayang sama ibu. Ini istri jadi bingung kan. Astagfirullahaladzim, Mas Teddy. Sayang sama ibu tuh wajib. Sama istri tuh harus. Ya bisa dong kayak begitu. Jangan ngatur anak saya ya. Pulang semuanya, pulang. Aja, Mas. Gimana Pulang sih? aja, Mbak. Mbak Devi, Lu jangan ganggu Aki. Gua kasih tahu ya. Mbak Devi. Aduh, Mbak Devi. Mbak, Mbak, ayo. Mbak, Mbak Devi. Mbak, aduh, Mbak Devi. Mbak Devi. Mbak, Kamu nggak nggak apa-apa, mau. Dep. Kamu nggak apa-apa, Mas, Dep. mas, Dep, mas. Kamu nggak apa-apa, Dep. Ini mau jelasin dulu, Bina. Kamu nggak dengerin dulu sih, aku jelasin dulu. Itu Rini disuruh sama ibu. Apaan sih? Itu sayang kamu. Dengerin aku dulu, Dep. Gak usah. Itu Rini disuruh sama ibu. Suruh apa? Kamu tuh istri aku tapi kelakuannya kayak gitu ya. Kamu istri aku bukan sih? Harusnya gua yang ngomong kayak gitu. Astagfirullahaladzim, kamu bener-bener ya. Gak mau. Yaudah kita pulang aja ke rumah yuk. Mas, Jangan narik-narik, Mas. Mas ini kan nggak mau. Ini istri aku ya. Ya, Mas, dia cuma diomongin baik-baik Mas. kok. Iya ntar ngomongnya. Gak mau. Pulang sama aku aja. Gak mau. Pulang kita. Dep. Mas. Mbak Devi. Udah. Kok gitu sih, malah bawa lari. Istrinya kayak gitu sih. Enggak, udah. Udah ini, udah dibiarin aja. Yang penting kan Mbak Devi udah ada Mas Teddy-nya kan. Ya tapi kan itu nggak baik-baik yo. Ya semoga aja sih baik-baik, Fat. Tapi, aduh, gimana sih ibunya juga omongannya gitu, siapa yang nggak sakit hati ya menantu digituin coba. Emang gua akuin omongan ibunya tadi bener-bener kasar banget, bener-bener nyakitin hati banget. Dia nggak mikirin dijaga. perasaannya Devi apa? Udah mending kita balik kantor aja, kita tunggu kabar aja dari Mbak Devi. Halo Mbak Devi, Apa kabar hari ini? apa kabar? Duduk sini ya, Mbak. Udah lama, Mbak. Aduh. Jadi gimana nih kabarnya Mbak Devi hari ini? Kesel banget. Saya kesel banget. Tahu handphone dia, password. Semua IG-nya di privat sama dia. Saya curiga, jangan-jangan ada sesuatu lagi. Mbak nggak nanya kenapa tiba-tiba semua harus ditutup akses? Udah, Terus jawabannya? ya dia pergi gitu aja, dia nggak kasih penjelasan apa-apa. Orang tuanya marah-marah pun dibilang sama dia tuh wajar, karena memang aku nggak bisa memberikan keturunan. Kok malah jadi diberatin Mbak Devi semua sih? Mbak Devi nggak coba terus
Maksudnya terus tegas gitu loh sama suami Mbak. Udah Mbak, udah. Mbak Devi, gimana kalau kita sholat dulu? Udah azan nih. Ya, biar lebih tenang juga Mbaknya. Biar Mbak Devi bisa lebih tenang, bisa lebih dingin pikirannya juga. Insya Allah bisa lebih ikhlas ya. Ya ini jadi kita mau sholat dulu karena emang udah azan biar Mbak Devi juga lebih tenang juga. Kasihan banget soalnya. Ternyata kemarin belum ada titik terang juga. Oke, kita sholat dulu aja ya. Ayo. Allah ya Rob, bukan yang sama ya Allah. Hamba sadar. Kamu terlalu manis. Berilah hamba kekuatan. Dalam hadap masalah ini. Bukan doa hamba ini ya Allah. Gimana udah tenang kan Mbak? Agak sedikit tenang. Duduk dulu aja, tadi makanannya belum dihabisin kan? Iya. Lo udah agak enakan kan setelah sholat? Alhamdulillah, udah. Mikrofon. Nah, Ibu, bentar ya. Halo? Ibu kenapa nangis? Ibu tenang dulu, nanti aku pulang sekarang. Yaudah ya Bu, ya Bu. Tunggu sebentar ya Bu ya. Mas, saya minta tolong banget, ibu saya nangis-nangis. Saya juga nggak tahu kenapa. Enggak ngomong, ibunya kenapa? Enggak, kita lihat aja ya Mas. Nangis-nangis ya. Ini masih jauh Mbak? Enggak, itu kalau di depan belok kiri, itu sampai. Yang mana? Itu terus sebelah kiri. Aku bingung Bu, nangis kenapa ya? Ada masalah mungkin apa? Mbak Devi tahu? Yang kira-kira bisa membuat ibu Mbak Devi kepikiran atau ada masalah Gak apa? ada Mas. Lagi kangen kali sama anaknya. Bisa Stop, jadi. stop. Yang mana Mbak? Kok sepi? Emang cuma 2 orang aja, cuma ada ibu sama tante. Ya udah, Yuk. Mbak sama Mas tunggu sini aja, biar aku cek dulu dalam. Loh, kenapa? Biar ibu nggak kaget juga. Tadi kan nelponnya nangis-nangis kan, takutnya kenapa-kenapa. Iya nanti Mas sama Mbaknya aku panggil. Oke, kalau ada apa-apa panggil-panggil ya. Iya. Kita tunggu sini ya. Kenapa dia nggak mau kita turun? Gak tau, udah aneh banget deh. Gue ngerasa ada yang sembunyiin deh sama si Kamu Devi. buat apa lagi? Ibu mertua kamu tadi datang ke sini. Itu apa, Devi? Itu apa? Kamu lihat itu apa? Apa tuh ini coba? Mertua kamu tadi ke sini. Dia bilang kamu tuh guna-gunain suami kamu supaya kamu nggak bisa dapat anak. Aku nggak ngelakuin itu Bu. Astagfirullah, Devi, kamu sampai kapan sih kamu kayak begini? Sampai kapan kamu bikin malu keluarga kamu sendiri? Ada Tuhan, Devi. Semua tuh udah diatur semua sama Tuhan. Kamu nggak bisa nentuin semuanya sendiri tanpa ada Tuhan, Devi. Teriak lagi. Aku nggak ngelakuin itu Bu. Kamu tuh bener-bener deh. Kamu tuh Allahu Akbar, Devi. Kamu tuh gak mikir orang tua kamu sedikit pun, Devi. Itu bukan aku, Bu. Si Devi? Istighfar, Devi. Ibu ngerti perasaan kamu gak punya anak kita sambil sampai aja yuk. sekarang.
Bukan berarti kamu ngelakuin ini semua. Itu sama aja, kegiatan kamu tuh musrik, Devi. Apa yang kamu kerjain itu dilarang sama Allah. Aku nggak ngelakuin itu, Orang Bu. ribut. Kalau kamu gak ngelakuin itu, kenapa itu bisa ditemuin di lemari kamu? Ibu mertua kamu yang nemuin itu semua. Ibu gak mungkin bohong. Ibu nggak percaya sama aku, Bu. Gimana ibu mau percaya Devi, kamunya kayak Devi, begini? Bu, assalamualaikum. Bu, Assalamualaikum, ini Bu. sih. Ini apaan lagi? Astagfirullah, Devi, satu masalah belum selesai. Kamu bawa lagi kayak beginian. Kamu mau bikin ibu tambah malu. Ibu dengerin dulu. Kamu gak cukup kayak begini bikin ibu malu. Kamu buat apa masalah apa lagi sih di luar sana sampai kamu undang-undang kayak begini? Bukan masalah, bukan masalah. Masalah buat apa manggil-manggil kayak gini, Devi? Semua bisa diselesain. Gak perlu kayak begini. Bu, tolong dong kasihan Devinya. Bu, ini, Masalah apa sih Bu maksud Ibu? ya Bu tolong dijelasin dong, Bu ada masalah apa sih, Bu? Udah. Saya nggak mau dengar apa-apa lagi. Saya minta kalian keluar. Saya nggak ada urusan sama kalian. Jadi saya minta sekarang kalian keluar semua. Udah, Bu, saya minta sebenarnya- tolong. Ini udah malam, saya minta tolong. Lebih baik kalian pulang dulu. Saya udah saya nggak mau ngomong apa-apa lagi. Terserah kamu, Devi. Saya nggak mau ngomong apa-apa lagi berhubungan sama kamu. Bu ini kan anak Ibu. Loh, astagfirullahaladzim. Ibu. Ibu. Bu, Bu, Bu. Bu. ini ada apa sih? Ibu. Tante, maaf. Sebenarnya apa sih tadi yang dibohongin? Apa tadi? Kain semaput. Mamanya tuh telepon, katanya ada kain putih. Kain putih apa sih, Tante? Kain putih yang ada bacaannya. Ada bacaan apa Tante maksudnya? Maksudnya harus ditelaah dulu dong, Tante. Itu maksudnya kain tulisan-tulisan gimana? Tulisan apa nih? Tulisan berkah momongan. Astagfirullahaladzim. Mbak Devi. Masa Mbak Devi nggak tahu sama sekali tentang kayak gitu? Saya nggak mungkin ngelakuin itu. Terus maksud mertua Mbak Devi apa? Nggak mungkin dong dia nggak ada maksud terus datang ngasihin kain putih itu. Saya juga nggak tahu. Ibu bukan pintu, Bu. Dek, bukain pintu, Dek. Dek. Ayo, Dek, masuk, Dek. Bu, Pelan-pelan, Bu. ada Tante. Maaf, bukan saya tidak sopan. Semua keluar. Keluar, Iya. keluar, semua. Iya Tante, iya, udah. Iya Tante, iya. Yo, gak mungkin tau Mbak Devi sampai seperti itu. Tadi ditanya aja dia nggak bisa bilang apa-apa. Ngerti aja enggak, kain putih apaan sih? Tapi belum tentu juga, Fat. Bisa aja Mbak Devinya bohong. Tapi lihat deh mukanya Mbak Devi tuh nggak ada tipikal orang bohong gitu loh. Dia kan lagi ada masalah, ngapain dia ngebohong? Ingat gak Yo, peristiwa kemarin? Ibunya nggak suka banget sampai ngucapin kata-kata yang emang nggak enak banget buat menantu. Coba dipikirin deh. Mereka nikah udah berapa tahun dan belum punya momongan. Bisa aja Mbak Devinya berpikiran kayak begitu. Datang ke orang pintar. Coba hal-hal kayak begitu. Nggak mungkin ya, kalau misalnya dia udah ada solusi datang ke orang pintar, ngapain dia minta tolong sama kita Yo? Udah, mending kita masuk mobil aja dulu ya. Ngapain masuk mobil ini belum beres? Fat, ini nggak enak diliatin orang. Tapi ini belum beres Yo. Ya, Ya gini deh, kita masuk mobil, tapi gua mau nunggu dulu. ngapain lu? Nggak tau, gue feelingnya aja pengen nungguin aja dulu, ini belum beres. Fat, ini udah malam, Fat. Yo, biasanya kita juga bisa sampai pagi tau nggak bantuin klien. Oke, kita tunggu. Ya udah, tunggu ya. Gue nggak mau balik. Fat. Ya udah, gue tunggu di mobil kan lo yang nyuruh. Astagfirullahaladzim, ini harus jadi kacau banget ya.
Jadi kita kesini nganterin Mbak Devinya pulang, ternyata ibunya malah langsung marah-marah ke Mbak Devinya, nuduh hal-hal yang enggak kayak semacam kain terus ada tulisan-tulisan bacaan-bacaan gitu nggak tahu. Terus Fatah sekarang malah minta kita nunggu di sini padahal udah malam. Astagfirullahaladzim. Ya udahlah, kita tunggu di mobil aja lah ya. Malah berantem gue sama Fatih. Devi mau pergi aja. Loh, Mbak Devi? Udah mau pergi aja. Tuh kan, Mbak Devi? bener kan? Mbak Devi mau kemana? Mbak Devi? Bu, ini Mbak Devi kenapa? Mbak Devi mau kemana? Mbak, ya Devi, ini mau ada apa kemana? sih? Udah ntar gue jelasin. Sekarang Lah, masuk aja. itu ibu kamu nyariin, nggak boleh kayak gitu. Nanti gue jelasin. Enggak, pokoknya Devi kamu harus minta izin dulu kalau mau keluar. Ayo. Enggak, ini kamu harus minta izin dulu. Ini kamu mau ngapain? Udah naik dulu, nanti gue jelasin Lihat semuanya. ibu kamu. Nanti aku jelasin semuanya. Kita nggak enak sih kalau gini kesana. Udah mas, jalan mas. Ada apa sih ini Mbak Devi? Ini tadi tuh nggak ada yang dijelasin. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ada apa sih Mbak Devi? Ya aku dituduh kayak gitu, Mbak. Tuh, ya terus barusan kenapa harus ribut terus pergi? Ibu nggak percaya sama aku. Tante juga nggak. Mas Bas, kita mending putar balik dulu aja, Mas Bas. Kita balikin Mbak Devi ke rumah ibunya aja. Mas nanti saya jelasin semuanya, Mas. Enggak, ini kita mending putar balik aja. Gua takut nanti kalau misalkan ini malah kasus nanti gimana-gimana. Kita dikiranya bawa orang kan. Kita balik aja. Nggak mau, Mas. Nggak mau, Mas. Jangan. Terus sekarang rencana mau kemana? Kita selidikin suami saya aja deh, Mas. Selidikin Tapi kemana? tadi aja belum beres loh yuk. Ya itu, kenapa ada kayak gitu di lemari saya? Maksudnya mau tanya suaminya, Mbak. Iya dong, itu saya nggak ngerasa naruh itu, Mbak. Saya nggak ngerasa naruh itu, Mas. Ya, pokoknya gimana pun, pokoknya nanti Devi jelasin sama orang tua Devi. Saya mau ikut campur. Ya nanti saya jelasin. Mbak, ini suami saya bilang ada di rumah. Bagus dong berarti. Ya tapi Mbak, emang saya takutnya kayak kemarin. Pas saya ke rumah ibu mertua saya, dia sama perempuan lain. Sebenarnya kan suami saya obsesi banget punya anak. Takutnya dia kayak gitu ke orang lain. Loh, ya Allah Mbak, jangan kayak gitu loh, itu suami Mbak sendiri. Itu kan keresahan saya sebagai istri, Mbak. Iya, memang Mbak nggak apa-apa sih Mbak, saya itu wajar. Ya tapi jangan berpikir terlalu jauh sampai menilai suami Mbak bisa kayak gitu sama orang lain. Nggak menutup kemungkinan, Mbak. Ya ini kita langsung ke rumah Mbak aja ya. Kita cek langsung aja. Ya udah Mas Bas, kita jalan. Sekarang ini kita sampai kan? Rumah kan? Oh, agak rumahnya juga. Itu siapa tuh? Kan motornya nyala. Mbak. Mbak. Bentar dulu, Mbak mau ngapain? Mas tunggu, mau jalan, ikutin aja, ikutin. Ikutin. Coba. Tadi kan bilangnya nggak kemana-mana kan? Maksudnya ada di rumah. Iya, dia bilang ada di rumah. Mungkin itu memastikan saya aja mau pulang atau enggak. Udah Mbak tenang dulu, ini kita ikutin aja nih. Aduh, mana tadi Mas Bas? Loh, mana lagi? Oh itu tuh, masih kelihatan. Nih. Loh, dia jemput siapa itu? Dia ngejemput. Itu kan saya sama teman kantornya. Mas, kejar. Mas. Mas. Aduh, jam segini mereka ketemuan mau kemana?
Aduh, masuk gang kecil banget lagi. Cepet banget lagi jalannya. Bisa. Kelihatan. Lihat kan mas, kejadian lagi deh. Ketika saya percaya kayak gini kan. Saya juga pengen punya anak, tapi belum rezeki saya. Itu, Mbak Devi harus sabar. Mbak Devi harus sabar, Mbak. Mbak harus tepat. Saya juga gak mau punya anak saya. Ya udah aja ngomong gitu, kita ngerti. Di sini kita mau bantu Mbak Devi juga. Terus berjalan, berhias gelap dan terang. Lagi mbak, Kenapa mbak? saya baru ingat setiap malam Jumat suami saya nggak pernah ada di rumah. Jumat. Berarti malam ini. Oh iya, sekarang malam Jumat. Sekarang dong. Maksudnya apa itu tadi? Iya setiap malam Jumat nggak pernah ada di rumah. Saya baru ingat. Maksudnya selalu keluar gitu? Selalu keluar mas. Tatar, ini jangan-jangan ada kaitannya sama kain putih yang disebut-sebut itu? Apa hubungannya Fatih? Emang ada hubungan apaan kan malam Jumat loh? Iya, tapi kan kain putih itu aneh kan? Iya apa hubungannya sama malam Jumat? Ya siapa tahu. Maksudnya kain putihnya aja ada Kan ada baca-bacaan kayak tulisannya. begitu, Tulisan aneh-aneh. apa tuh, momongan-momongan gitu. Bisa jadi kan? Maksudnya yang namanya hal-hal kayak gitu kan emang aneh. Mbak, Bener nggak? nggak boleh gitu mbak, mesti jelas loh ke kita ngomongnya. Maksudnya apa? Jangan sampai suami mbak sendiri loh. Yo jangan kayak gitu yo. Saya juga baru ingat itu mbak. Ini mereka kemana sih? Aduh. Mas pasti salah jalan nih. Gimana cara mengejar nih kalau kayak gini mas? Astagfirullahaladzim. Ya gangnya emang kecil, susah. Hilang ya Mas Bas? Bisa hilang sih mas. Mas Bas berhenti dulu deh, berhenti dulu aja. Jadi monitor masuk, jadi monitor. Ya masuk. Jar lu posisi di mana? Masih ngikutin motor tadi. Berarti lu sekarang masih ngikutin? Dia masih ngikutin, gue pikir lu pada ngikutin semua. Nah, kita kehilangan jejak, Jar. Nah, gini aja. Lu ikutin mereka kemana, ntar lu kabarin gue lokasinya mereka di mana, oke? Siap. Oke. Berarti kita tinggal nunggu kabar dari Jerry nih. Ya udah, kita tungguin kabar Jerry deh. Aduh, gimana ya kira-kira ya? Gimana sih? Mario, Tar. Jerry gimana Jerry? Gue masih sama dia nih, masih sama motor yang tadi. Kok dia masuk ke pemakaman ya? Maksudnya area pemakaman gimana? Kita berdua nih sama cewek tadi masuk ke pemakaman. Langsung lagi berdoa di atas batu nisan tuh, di makam tuh. Di atas batu nisan. Ngapain lu? Lu kelihatan nggak? Coba liatin. Udah jadi kelihatan mereka lagi duduk, lagi nongkrong, lagi di atas kuburan. Ya udah, gini aja deh. Lo kirimin lokasinya WhatsApp gue ya. Lo send log ke gue. Ntar kita kesana, oke? Oke, siap. Dia tungguin aja, jangan kemana-mana. Jar, lo tunggu di situ aja ya, jangan kemana-mana. Oke. Ayo. Mas, Mas Bas, ayo Mas Bas, jalan. Jam segini. Maksudnya apa ya? Ada di tengah kuburan. iya sih bener. Nih, gue dapat lokasinya nih, Jerry nih. Nggak jauh dari sini. Bentar deh, malam Jumat. Terus jam berapa? Astagfirullahaladzim. Mas Serius? Bas. Ah, Udah, tenang. Udah, nggak apa-apa. Udah, ini lurus aja. Ikutin jalan ini, benar. Nggak mungkin. Suami saya dan suami saya ya Allah. Astagfirullahaladzim, hamba tidak selesai dan suami hamba ya Allah. Mas Bas yang bener, Mas Bas. Banyak. Aduh, gimana Mas Bas? Mas Bas jangan gitu dong. Aduh, Mas Bas ini kan dari Allah.
Jangan panik Aduh, dong. jangan pada panik. Nggak apa-apa, nggak mobil bisa. Ya Allah. Aduh, mas. Alhamdulillah. Gitu ya? Baunya kopling. Jadi aneh-aneh sih perasaan. Kok ini jadi Kok jadi merinding sih? Terus. Kuburannya mana sih? Mana Jiri? Ya, oh iya. Gimana? Itu dia tuh dalam kuburan dia, dalam kuburan dia. Yang itu tuh? Iya itu dalam kuburan dia. mereka ngapain sih? Mbak mau kemana? Mbak. Ah, udah yuk. Aduh, Jer, ayo Jer, ikutin Jer. Ada apaan nih, Sel? Ada orang, Sel, kabur, Sel. Mbak Devi. Mas, Mas, ini mau kemana sih nih? Mas. Fat. Mas. Mas. Bentar, lu mau kemana? Oh, Mas. Ini istri lu nyariin, lu mau kemana? Dep. Mau kemana kamu? Dep, bingung, Dep. Ngapain kamu ada di kuburan? Pengen punya anak. Harus kamu di kuburan. Aku berdoa, Dep. Berdoa di atas kuburan. Sama si Sheila itu. Cuma nyaranin aku doang, nganterin ke orang pinter. Ini bawa syarat-syaratnya. Kalau memang kamu mau sama Sheila, aku ikhlas. Mungkin dia bisa kasih kamu anak. Enggak, Dep, aku nggak mikirin ke sini, Dep. Maaf, Dep, aku kilap, Dep. Bingung. Harus kayak gimana, bingung. Kamu harus tobat masa kayak gini. Iya, Dep, aku janji, Dep, tobat. Fat, sebenarnya jodoh, takdir, keturunan, harta, apapun itu udah ditentukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berusaha semaksimal apapun, cuman kalau belum waktunya dikasih, ya kita nggak akan bisa punya. Iya, apalagi harus pakai cara-cara yang kayak Mas Teddy lakuin itu nggak boleh banget, itu musyrik. Itu benar-benar jatuhnya musyrik. Dosa besar loh itu. Dosa besar dan nggak boleh dilakukan sebenarnya. Ya mungkin Mas Teddy-nya juga kilaf. Astagfirullahaladzim. Gitu. Mas Teddy sama Mbak Devi, ini kita antar pulang yuk. Karena nggak enak di tempat kayak beginian. Udah ya. Mas. Masih, Mas, ya? Jangan diulangi lagi ya hal kayak begini Mas ya. Musyrik, dosa Mas. Sabar aja, kalau bisa banyak berdoa. Kita kan bisa berikhtiar. Atau juga kalau misalnya emang udah harusnya punya anak, pasti punya anak. Ya. Kalau memang belum waktunya, ya benar kata Fatia. Yang sabar. Nah itu aja intinya. Maafin aku, Dep, ya. Meski ku rapuh dalam langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang bijak berkata, tidak ada masalah dengan masalah. Yang menjadi masalah adalah cara yang salah dalam mensikapi setiap masalah.
Dalam kisah ini kita dihadirkan seseorang yang sangat menginginkan diberikan keturunan. Seseorang yang sangat mendambakan seorang anak setelah sekian lama hidup rumah tangga. Akan tetapi tak kunjung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi masalah kemudian, jika dia mengubarkan kekesalannya dalam cara-cara yang jauh dari syariat Allah dan Rasulnya, dia datangi orang-orang yang ia anggap pintar untuk diminta pertolongan. Bagaimana caranya agar ia bisa cepat diberikan keturunan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam rumah tangga tidak ada yang tidak ada konflik. Karena mustahil rumah tangga tanpa konflik. Tujuan rumah tangga adalah sakinah, ketenangan, ketentraman. Dan tenang dan tentram bukan berarti tanpa konflik. Rumah tangga yang sakinah adalah rumah tangga yang mampu meredam konflik. Bagaimana caranya? Tentunya dia harus meniti jalan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang disampaikan oleh Rasul maka ambillah, dan apa saja yang telah dilarang oleh Rasul maka jauhilah. Maka dengan menjauhi sesuatu yang dimurkai oleh Allah, kemudian melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah, insya Allah itu mampu menarik rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan mampu menghadirkan sesuatu yang sangat kita inginkan dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tayangan ini memberikan kebaikan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.